Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sulistini, Guru PPKN SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi integrasi nasional. Hal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah menyangkut contoh-contoh kasus ancaman yang terjadi di negara kita. Ancaman tersebut meliputi ancaman di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Mari kita lihat satu persatu contoh kasus nyata ancaman yang terjadi pada negara kita yang akan merusak integrasi nasional yang potensial ada di negara kita. Dengan belajar materi ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pertama, kita akan melihat contoh kasus ancaman ideologi yang ada di negara kita. 1. Kasus Zaskia Gotik. Kasus yang terjadi pada salah satu penyanyi dangdut Indonesia, yaitu Zaskia Gotik, yang tersandung hukum karena ia menghina lambang negara Indonesia pada Selasa 15 Maret 2016 yang lalu, mengatakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jatuh pada 32 Agustus dan menyebutkan lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging. Semua itu diucapkannya saat tampil di sebuah acara televisi nasional. Hal ini menjadi salah satu contoh ancaman di bidang ideologi pada generasi muda Indonesia. Contoh kasus yang kedua, warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS. Warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS karena menuduh negara Indonesia tauhid atau bertentangan dengan Islam. Keterlibatan warga negara Indonesia dalam jaringan ISIS terungkap dalam berbagai putusan dengan terdakwa simpatisan ISIS di Indonesia. Seperti dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu 12 Februari 2020, dengan terdakwa Mansur Abdullah yang bersumpah setia kepada ISIS dalam pertemuan di Cisarua, Bogor pada 2017. Mereka kemudian mendeklarasikan Jamaah Ansor Daulah atau JAD dengan tujuan jangka panjang mempersiapkan Indonesia menjadi daulah Islamiyah di bawah Abu Bakar al-Baghdadi dengan bendera ISIS. Hal ini jelas merupakan ancaman di bidang ideologi bagi bangsa dan negara kita. Berikutnya, kita akan melihat contoh kasus ancaman di bidang politik. Contoh ancaman politik yang pertama yang masih sering kita jumpai adalah politik uang atau dikenal dengan istilah money politik. Kasus korupsi yang marak terjadi pada Pilkada 2020, di mana terdapat banyak partai politik yang melakukan politik uang dengan cara konvensional, yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang. Ancaman politik yang kedua adalah penyerangan batas wilayah negara. Contohnya adalah kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian tapal batas kontinental Indonesia yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berikutnya adalah contoh kasus ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi yang pertama, contohnya adalah keadaan ekonomi Indonesia yang semakin lama semakin menurun akibat adanya COVID-19. Dengan adanya lockdown di berbagai daerah dan anjuran agar tetap tinggal di rumah, masyarakat jadi tidak bisa mencari penghasilan, terlebih bagi masyarakat yang kerjanya dibayar harian, sehingga pastinya mereka akan sangat kena dampaknya, di mana penghasilan mereka akan menurun yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Contoh kasus ancaman ekonomi yang kedua adalah ketergantungan pada pihak asing. Sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi, seharusnya Indonesia dapat mencukupi kebutuhan minyak dalam negerinya sendiri. Akan tetapi, Indonesia masih harus mengimpor minyak dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Kasus ancaman di bidang sosial budaya yang kita rasakan pada saat pandemi COVID-19 adalah adanya perubahan tata sosial dan budaya pada masyarakat kita akibat adanya COVID-19. Tata sosial dan budaya masyarakat kita ini terkenal dengan ramah tamahnya, bertemu bersalaman, cipika-cipiki, senyum sapa hangat yang selalu terpancar. Tapi sekarang senyum itu seakan hilang tertutup masker yang beraneka ragam bentuk dan warnanya, dan keharusan untuk menjaga jarak sehingga mengakibatkan berkurangnya interaksi antar warga masyarakat. Contoh ancaman sosial budaya yang kedua adalah semakin meluasnya penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Di media sosial tentu saja tak luput dari yang namanya berita hoax atau berita palsu. Media sosial adalah tempat paling banyak beredarnya berita palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, kita akan melihat contoh kasus ancaman di bidang pertahanan keamanan. Contoh yang pertama adalah munculnya kembali gerakan separatis di Papua atau yang dikenal dengan istilah Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Organisasi Papua Merdeka ini merupakan salah satu contoh gerakan separatis yang ada di Indonesia. Ancaman di bidang pertahanan keamanan yang kedua, contohnya adalah aksi teror atau dikenal dengan istilah terorisme. Penembakan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal yang diduga terkait dengan jaringan kelompok teroris di Poso yang menembaki personil polisi yang tergabung dalam operasi Tinombala pada Jumat 13 Desember 2019 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Penembakan itu sesaat sepulang dari menunaikan ibadah sholat Jumat di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Paringi, Mautang, Sulawesi Tengah. Seorang anggota polisi tewas. Demikian, kita sudah belajar tentang contoh-contoh kasus ancaman yang mengancam integrasi nasional Indonesia yang potensial untuk merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan kita semua. Terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Selamat bertemu kembali dengan saya di lain kesempatan.